anak-anakku sekalian, sekarang Ibu ingin memperjelas tentang pokok bahasan hubungan antara manusia dan konsep diri. Diharapkan setelah pertemuan ini kalian mampu menjelaskan pengertian hubungan antar manusia. Ini referensi yang bisa kalian baca setelah mendengar pokok bahasan ini ya. Silakan dicari. Adapun definisi hubungan antar manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi di semua bidang kehidupan. Secara kodrat manusia sebagai makhluk yang berpikir, homo sapien yang membedakan dengan hewan. Manusia sebagai makhluk sosial homo socius atau homo socius ya, selalu berhubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Menurut Ferdinand, manusia hidup bermasyarakat mempunyai dua jenis pergaulan. Yang pertama adalah seseorang yang bergaul sangat akrab, sehingga segala yang dialami orang lain dirasakan pula sebagaimana terjadi pada dirinya. Pergaulan yang memperhitungkan untung dan ruginya, sehingga akuntannya bebas keluar masuk dari kelompok tersebut. Nah, interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan ini merupakan definisi sempit dari hubungan antara manusia dalam arti yang sempit gitu ya. Nah, untuk ini Ibu langsung saja mencontohkan hubungan antar manusia melalui hubungan manusiawi yang kita sebut terapeutik. Apa itu terapeutik? Terapeutik adalah merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dan penyembuhan. Contohnya hubungan antara perawat, tenaga kesehatan, dan klien atau pasien dalam hal mengintervensi kehidupan klien dan membantu klien untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hubungan terapeutik dengan komunikasi. Menurut Abraham tahun 97, hubungan terapeutik dengan komunikasi itu adalah interaksi memerlukan komunikasi. Sedangkan menurut Stuart dan Sunden, dalam menjalin hubungan terapeutik diperlukan komunikasi, di mana hubungan tidak mungkin akan terjadi tanpa komunikasi. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Adapun tujuan terapeutik dalam melakukan helping relationship, yang pertama adalah kesadaran diri terhadap nilai yang dianut. Kedua, kemampuan untuk menganalisis perasaannya sendiri. Ketiga, kemampuan menjadi contoh peran. Keempat, altruistik atau merasakan kepuasan karena mampu menolong orang lain dengan cara manusiawi. Kemudian yang kelima, rasa tanggung jawab etik dan moral dan tanggung jawab. Kemudian manfaat dari komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah mendorong menganjurkan kerjasama antara bidan dengan klien melalui hubungan interpersonal bidan-klien. Yang kedua, mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, dan mengkaji tindakan yang dilakukan bidan. Adapun syarat komunikasi menjadi efektif, yang pertama, komunikasi harus ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pesan. Komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberi saran informasi maupun masukan. Adapun tujuan hubungan antar manusia yang pertama adalah mampu menemukan diri sendiri atau jati diri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga, membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku sendiri dan orang lain. Yang kelima, bermain dan hiburan. Dan yang keenam, memberikan bantuan. Adapun teknik-teknik hubungan antar pribadi yaitu yang pertama, bisa juga disebut konseling langsung yang terarah. Maksudnya apa? Konseling langsung yang terarah ini adalah konseling yang pendekatannya terpusat pada konselor, di mana aktivitas utama terletak pada konselor. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, menjalin hubungan akrab dengan klien sehingga tumbuh kepercayaan. Yang kedua, mencari info masalah yang dihadapi konseli dengan pertanyaan. Yang ketiga, menganalisis info data yang kita dapat dari konseli atau klien lalu kita analisis. Yang keempat, memahami masalah yang dihadapi konseli atau klien dan mendiagnosanya. Yang kelima, menginterpretasikan informasi. Kemudian yang keenam, memberikan nasihat dan sugesti. Kemudian tadi adalah konseling yang langsung, sedangkan ada juga model yang kedua yaitu konseling tidak langsung yang terarah. Maksudnya adalah pendekatan yang terpusat pada konseli atau klien
dapat digunakan oleh konselor yang tidak begitu berpengetahuan tentang psikologi. Konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri merupakan pandangan kita mengenai siapa diri kita yang kita dapat informasi dari orang lain kepada kita. Kemudian pemahaman, kepercayaan, dan keyakinan seseorang tentang dirinya yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Ini menurut Stewart dan Sanden. Proses pembentukan konsep diri. Konsep diri merupakan umpan balik dari orang lain yang mempengaruhi konsep diri kita sendiri. Nah, terbentuklah suatu perilaku kita, di mana perilaku kita ini juga akan memberikan umpan balik kepada orang lain. Ini merupakan proses pembentukan konsep diri. Ada teori Johari Window yang menggambarkan kesadaran diri yang dituangkan dalam jendela Johari atau Johari Window. Yang pertama adalah kuadran 1 atau daerah terbuka. Daerah terbuka ini dimaksud adalah diketahui diri dan orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu daerah buta, yaitu daerah yang diketahui oleh orang lain saja. Dan yang ketiga yaitu kuadran 3, daerah tersembunyi atau rahasia, hanya diketahui diri sendiri tapi orang lain tidak tahu. Dan yang keempat adalah daerah yang tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Prinsip berfungsinya 4 kuadran. Perubahan pada suatu kuadran atau daerah akan mempengaruhi menyebabkan perubahan pada kuadran lain. Semakin kecil atau sempit suatu daerah misalnya daerah terbuka, semakin buruk komunikasi yang terjadi. Jadi maksudnya di sini apabila daerah 1 atau daerah terbuka itu semakin sempit, maka komunikasi akan semakin buruk. Kemungkinan meningkatkan komunikasi interpersonal berarti melakukan perubahan diri sehingga kuadran 1 harus lebih besar dan kuadran lain lebih kecil. Nah, ini merupakan perbedaan karakteristik orang yang terbuka dan orang yang tertutup. Sikap terbuka memiliki sikap menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data dan logika. Membedakan dengan mudah melihat suasana. Berorientasi pada pesan, mencari informasi dari berbagai sumber, lebih bersifat profesionalisme dan bersedia mengubah kepercayaan. Sedangkan sikap tertutup menilai pesan berdasarkan motif, berpikir simplisis atau hitam putih tanpa nuansa, bersandar lebih banyak pada sumber pesan daripada isi, mencari informasi tentang kepercayaan orang dari sumbernya sendiri, bukan kepercayaan orang lain. Secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaan, menolak pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaan. Nah, ini merupakan jendela A. Jendela A ini kita lihat bahwa kuadran 1 dan kuadran 3 terlihat daerahnya sempit karena diperbesar oleh daerah 2 dan 4. Ini dimaksud jendela A ini merupakan individu yang kurang memahami diri sendiri atau tidak terbuka. Karena daerah 2 ini merupakan daerah tertutup, daerah keempat ini adalah daerah yang tidak terbuka pada diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan jendela B, kuadran 1 atau daerah terbuka ini sangat besar atau sangat luas ya daerahnya, dan daerah 3 juga luas, tetapi kondisi daerah 2 atau daerah 4 ini kecil ya atau menyempit. Karena daerah 2 ini merupakan daerah tertutup dan daerah 4 juga tertutup bagi diri sendiri dan orang lain. Sehingga jendela B, individu yang memiliki karakteristik ini adalah individu yang terbuka terhadap dunia di sekelilingnya, karena yang luas atau daerah yang luas adalah daerah terbuka, yaitu kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, untuk memperjelas dari konsep hubungan antar manusia, kita anak-anakku sekalian bisa memperhatikan video berikut ini. Ini merupakan video motivasi bagaimana kita menjalin hubungan kerjasama dengan teman-teman. Ya, bagaimana kita menjalin hubungan antar manusia yang baik dan positif. Selamat menikmati.
Oke ya, demikian videonya. Setelah melihat video tersebut, tugas kalian adalah menuliskan hal positif apa yang bisa diambil dari video tersebut. Kemudian, identifikasi diri Anda sendiri, apakah termasuk perilaku yang berada pada daerah mana, menurut Johari Window. Kemudian, bagaimana solusinya agar kepribadian tersebut bisa mendukung Anda dalam hubungan antar manusia dalam hal positif. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.